bagaimana caranya melakukan seri paralel pada sistem panel surya, di mana panel surya yang saya gunakan adalah panel surya campuran dari berbagai merek. Ada tipe poli, ada tipe mono, dan ada dua varian juga di sini, yaitu yang 50 watt peak dan 100 watt peak. Sebenarnya semua itu masih bisa dilakukan sistem seri ataupun paralel meskipun berbeda merek. Nah, berikut saya akan jelaskan. Yang ini adalah 50 watt peak. Saya susun menggunakan sistem seri dan paralel, dimana yang mono dengan mono saya seri di sini, dan yang ini yang ini tadi adalah yang 50 watt peak ya, 50 watt peak. Jadinya kalau saya seri di sini 100 watt peak. Nah, sementara yang ini adalah yang tipe polikristalin 50 WP juga, sama saya seri. Dan ini adalah 100 watt peak. Nah, ini juga berbeda merek, ada yang kualitas high, ada yang kualitas low. Nah, saya jelaskan sebentar di sini. Untuk kualitas yang bagus dari sebuah panel surya itu tidak ada namanya signal trail. Jadi modelnya seperti ini ya. Kalau banyak cacat fisik sekali terjadi, ya ini, nah ini dia tuh seperti kemasukan udara. Ini dari proses pabrikannya memang sudah seperti itu waktu saya dapat. Jadi mungkin dibandingkan dengan yang kualitas high, umurnya lebih pendek sedikit, karena ini gampang sekali kemasukan air. Korosi atau ngembun di dalam akan menyebabkan sel-sel yang ada di dalam panel surya ini yang sangat lembut akan bisa putus. Nah, ini adalah yang tipe baik. Saya tidak akan menyebutkan mereknya di sini karena untuk tidak melanggar hak privasi dari YouTube. Saya akan menjelaskan bagaimana sistem seri paralel dan sistem seri dan paralel, maksud saya, dari berbagai campuran ini. Nah, oke, ini tadi yang 100 watt peak saya seri, dan kemudian seri antara ini saya adalah seri 100 watt peak tipe mono, jadinya 200 watt. Yang ini 100 watt poli, yang ini juga 100 watt mono, karena masing-masing adalah 50. Seri tersebut selanjutnya saya paralel seperti ini di paralel dengan 3 nih. Jadi ada 3 rangkaian paralel yang masing-masingnya adalah seri 50 poli dan seri 100. Nah, seri 100 berarti ini 200 watt peak, dan akan saya tambahkan dengan panel baru. Ini sebenarnya bukan baru ya, tapi saya dapat dari teman ini juga, tapi masih kualitasnya masih bagus. Ini sama-sama 100 watt peak. Yang ini adalah tipe polikristalin. Perbedaan antara polikristalin itu adalah dari sisi warna. Di sini kelihatan warnanya agak kebiruan kalau untuk yang semua tipe poli, karena dia itu menggunakan sistem campuran silikon yang sudah dicampur dengan silikon lain yang dilebur kemudian dibentuk dalam bentuk sel. Sementara kalau yang mono dia adalah silikon tunggal. Jadi dari sisi harga sedikit lebih mahal. Namun sekarang perbedaan harganya tidak terlalu mencolok ya. Cuman harus Anda perhatikan dalam proses membeli panel surya, maka kualitas itu harus Anda pertimbangkan. Umumnya kalau yang harga seperti ini harganya sedikit lebih murah jauh. Nah, yang ini saya dapat harganya sekitar 1.200.000-an, sementara yang ini pada waktu itu dapatnya adalah 800-an. Sekarang kalau nggak perlu di marketplace hanya sekitar 600-an, tapi kualitasnya ya kayak gini nih. Sama halnya juga yang ini adalah yang tipe poli, ini yang kualitas biasa. Kelihatan sekali di sini seperti ada gambar peta, ada guratan seperti akar. Nah, ini adalah kualitasnya yang biasa. Oke, ini mereknya Maisan Solar ya, 100 watt peak. Sistemnya adalah polikristalin. Nah,
Di sini ada panel konektor bawaannya, yang ini adalah positif terhubung ke soket MC4 yang positif juga. Untuk melakukan seri antara panel satu dengan panel yang ini, maka kita sambungkan yang soket MC4 positif sini dengan negatif yang ini. Oke, pastikan sudah rapat seperti ini dan agar air tidak bisa masuk. Nah, selanjutnya ini adalah hasil output dari seri, dimana tegangannya adalah 2 kali lipat, jadi sekitar 36 volt sampai 40 volt lebih ya, karena tegangan output kolektornya kan berkisar di sekitar 21 volt, sementara maksimum powernya berada di sekitar 17,8 atau sekitar 18 volt. Pada saat maksimum powernya tegangannya antara 35 sampai 36 volt. Oke, saya ukur dulu di sini. Jalur positif. Ya, itu adalah tegangan yang dihasilkan. Ini adalah tegangan open kolektor atau tegangan tanpa beban sebuah panel. Nah, nantinya kalau udah terhubung ke beban atau ke controller, tegangannya tidak akan mungkin segitu, mesti sekitar tegangan maksimum powernya yaitu sekitar 18 kali 2 atau sekitar 36. Apalagi ini kondisi sore, kalau terhubung ke beban jelas akan turun. Output dari sini selanjutnya akan saya hubungkan paralel dengan sistem sebelah. Oke teman-teman, pastikan tegangannya terukur dengan normal, karena kalau tegangannya tidak normal mungkin ada kesalahan dalam instalasi pengkabelan Anda. Nah, selanjutnya saya sambungkan dengan panel sebelah. Ini kita hubungkan dengan sistem paralel ini, di mana ini masing-masing seri 100, seri 50 poli dan seri 50 mono digabungkan jadi satu atau di paralel 1, 2, 3, ada 3 paralel, dan ini sistem seri yang di paralel. Berarti selanjutnya sudah menjadi 4 seri dan 4 paralel yang dihubungkan ke satu, nanti masuk ke controller. Ini adalah kabel yang saya gunakan. Oke teman-teman, Anda tidak harus menggunakan soket MC4 dalam proses seri paralel atau penyambungannya ya. Bisa Anda solder langsung seperti yang sudah saya lakukan. Nah, ini saya gunakan kabel merah hitam ukuran 2,5 mili. Saya sambung langsung ke dalam panel, terus saya gunakan solder. Ada yang masih menggunakan bawaan soket MC4 seperti ini, dan juga yang tadi sudah saya sambung. Nah, ini adalah titik paralelnya. Di sini saya menggunakan titik joinnya menggunakan maksudnya kabelnya disolder langsung. Oke teman-teman, ini adalah sistem rangkaian seri paralel yang saya gunakan tadi, dimana terdiri dari 100 watt peak mono yang di seri, 50 watt peak mono yang juga di seri, 50 watt peak poli di seri, dan tambahan yang terakhir yaitu 100 watt peak poli yang juga di seri. Totalnya ada 4 rangkaian seri, yaitu 2 seri rangkaian 100 watt peak poli dan mono, dan 2 rangkaian seri 50 watt peak poli beserta mono. Nah, selanjutnya
Hasil dari paralel tersebut bisa langsung kita gunakan untuk MPPT atau VWM jika Anda menggunakan SCC atau solar charge controller, ataupun menggunakan grid tie. Tinggal nanti sesuaikan kebutuhan sistemnya saja. Oh ya, yang kedua, pastikan dalam proses seri ataupun paralel dengan rangkaian campuran panel berbagai merek seperti ini dan berbagai kapasitas seperti ini, VOC nya haruslah sama ya, di mana keseluruhan VOC yang saya gunakan atau voltage open circuit yang saya gunakan di sini berkisar di 20 volt sampai 22 volt, dan PMP nya berkisar dari 17 sampai 18 volt. Tentunya masing-masing spek tidak sama ya, ada yang 17,8, ada yang langsung 18, dan itu pun perbedaan selisih tersebut tidak masalah, ada paralel. Yang tidak boleh itu kalau misalkan VMP nya Anda gunakan di area 36 atau VOC nya berada di area 40, ada paralel dengan ini, itu tidak boleh karena perbedaan tegangannya terlalu besar. Oke, dari hasil yang sudah saya lakukan proses seri paralel tadi, tentunya ada proses perbedaan di mana dengan penambahan panel 100 watt peak ya, yang di sini saya gunakan grid tie ya, menggunakan grid tie inverter. Hasil yang saya dapat sebelum di paralel adalah sekitar 260 sampai 270 watt yang diekspor ke PLN. Namun sesudah saya tambahkan panel 200 watt peak, didapat sekitar 367 hingga 375 ya. Tentunya total daya yang saya gunakan untuk grid tie di sini yaitu terdiri dari total panel jumlahnya adalah 600 watt peak, 200, 100, 100 dan 200. Di ini hanya didapat 367 watt yang bisa diekspor ke PLN menggunakan pengujian grid tie, yaitu tentu saja karena grid tie sendiri mempunyai efisiensi antara 60 hingga 75% seperti yang sudah pernah saya uji sebelumnya. Baik pemirsa, sekian dulu dari saya. Terima kasih apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Anda sehat selalu, dan jangan lupa bantu dan dukung kami untuk tetap berkarya. Kami akan selalu memberikan yang terbaik buat Anda, apa yang Anda butuhkan, tentunya dengan kemampuan yang saya bisa. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTube.